Calon Tumbal Pesugihan Part 37, Kenyataan tentang Hesti. Masya Allah, Neng Dinda bawain sarapan lagi buat kita, tanya Jaya setelah Dinda dan Rini pergi. Iya, Pak, tadi Neng Dinda sendiri yang kasih sama Agil. Itu isinya nasi goreng Manado, jawab Agil. Enak, pedasnya pas dan gurih, ujar Denny yang sudah lebih dulu memakan nasi goreng miliknya. Iya, Bapak juga tahu kalau enak, makanya kamu cepetan cari istri, biar bisa menikmati sarapan seenak ini. Lihat Agil, belum juga nikah udah ada yang bikinin dia sarapan setiap hari, sindir Jaya sambil menepuk-nepuk pundak Denny. Denny pun mendadak ingin menangis setelah mendengar sindiran dari bapaknya. Agil tak berkomentar, ia hanya tersenyum lalu mulai menikmati sarapan pagi yang tadi dibawakan oleh Dinda. Warung sedang tutup sementara karena bubur sudah habis. Warung itu akan kembali buka jam 10 nanti ketika tongseng dan keripik tempe sudah siap untuk dijual. Ponsel milik Agil kini ia letakkan di atas salah satu meja yang ada di warung. Ia menunggu-nunggu pesan dari Dinda agar tidak terlewatkan akan janjinya untuk menunggu wanita itu di ujung jalan saat sudah kembali dari pasar Malangbong. Kenapa tadi kamu enggak ikut aja sama Neng Dinda? Tanya Jaya. Neng Dinda bilang jangan ikut, nanti enggak ada yang bantuin bapak kalau Agil ikut sama dia ke pasar, jawab Agil. Tadi Neng Dinda juga bilang gitu pas kakak yang tanya, sahut Denny sambil menikmati telur dadar yang tersisa di dalam kotak makan. Neng Dinda juga bilang ke kamu untuk jangan ikut, tanya Jaya, memastikan. Kalau itu mah jelas, Pak. Yang Denny maksud itu, tadi Neng Dinda juga bilang hal yang sama seperti yang disampaikan sama Agil. Dia menyebut bapak bukan dengan panggilan Mamang seperti biasanya, tapi dia menyebut bapak seperti yang biasa Denny dan Agil ucapkan, jelas Denny. Agil pun kini menoleh ke arah Denny karena merasa terkejut. Serius, Neng Dinda juga bilang begitu saat bicara sama kakak tadi, tanya Agil. Iya, dia bilang begitu. Kayaknya sih, dia udah siap tuh buat kamu nikahin. Enggak ada canggung-canggungnya sama sekali pas dia bilang, bapak ke bapak kita, goda Denny. Denny, jangan jahil begitu. Saat ini Agil juga kan lagi berusaha untuk bisa bersanding dengan Neng Dinda. Jangan terlalu memaksa juga, takutnya Neng Dinda merasa didesak sama Agil. Tahu sendiri kan kalau mereka baru aja ketemu lagi setelah 13 tahun berpisah, tegur Jaya. Iya Pak, maaf. Denny cuma iseng sedikit kok sama Agil, biar Agilnya lebih semangat buat mendekati Neng Dinda, balas Denny dengan lembut. Kak, mau enggak disuapin nasi goreng beserta kotaknya? Tawar Agil yang mendadak gemas usai mendengar apa yang Denny katakan. Udah jangan berantem. Malu atuh, usia kalian teh udah menjelang tua, lerai Jaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Jaya. Denny dan Agil dengan kompak seraya menatap ke arah pintu depan warung. Seorang pemuda berusia 27 tahun terlihat berdiri di ambang pintu warung sambil tersenyum ke arah mereka. Yus, masuk aja, sekalian sini makan sama-sama. Ini ada nasi goreng Manado, tadi dibawain sama Neng Dinda, titah Jaya yang langsung membagi 2 isi kotak makannya ke atas piring kosong. Dibawain sama Teh Dinda? Wah, kayaknya Teh Dinda memang akan menjadi calon menantu pertama di dalam keluarga ini, ya. Benar enggak, Kak Agil, goda Yusuf adik sepupunya yang dulu adalah mantan murid dadakan Dinda saat masih remaja. Udah makan aja dan enggak usah jahil. Ini masih pagi, Yus. Enggak usah ikut-ikutan sama Kak Denny deh,
gemas Agil. Yusuf dan Deni pun kompak tertawa pelan saat melihat Agil darah tinggi akibat dijahili. Jaya hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Kamu lagi libur, atau baru akan ada jadwal ngajar nanti siang?" tanya Jaya. "Alhamdulillah hari ini aku lagi libur, Mam. Capek kalau ngajarnya non-stop, pikiran sama badan butuh istirahat," jawab Yusuf sambil menikmati nasi goreng buatan Dinda. "Makanya cepat cari pendamping, biar beban hidup kamu berkurang. Biar di rumah ada yang ngurusin, bukan diurusin terus sama ibu kamu," saran Jaya. "Biar Kak Agil duluan deh Mang yang nikah. Soalnya kapan lagi, kan aku punya kesempatan buat bisa godain Kak Agil sama Teh Dinda kayak dulu. Kalau aku udah punya istri, mana berani aku jahil sama mereka berdua," balas Yusuf dengan sangat jujur. "Astagfirullah Yus, kamu itu ada-ada aja ya. Orang itu nunda nikah karena perkara kesanggupan ekonomi, kesiapan mental, dan juga kesepakatan kedua belah pihak. Lah kamu menunda nikah cuma gara-gara enggak mau kehilangan kesempatan untuk bisa godain Agil sama Neng Dinda? Benar-benar ngaco pikiran kamu teh," omel Deni sambil menatap tak percaya ke arah Yusuf. Jaya dan Agil juga jelas ikut ternganga di tempatnya usai mendengar apa yang Yusuf katakan. Sementara Yusuf sendiri terlihat santai saja dan terkekeh geli ketika melihat Deni naik pitam. "Habisnya gimana atuh, Kak Deni? Aku udah nunggu bertahun-tahun sejak Teh Dinda pergi dari Cijanur 13 tahun yang lalu. Jujur, waktu Teh Dinda pergi dari sini firasatku mengenai Kak Agil tuh udah jelek banget. Karena waktu itu, hubungan Kak Agil dan Teh Hesti terlihat langgeng dan harmonis karena cuma ketika ada Teh Dinda aja," ungkap Yusuf. Semua orang mendadak terdiam. "Ma, maksud kamu apa, Yus?" tanya Agil, terdengar gugup. Yusuf menatap ke arah Agil seraya tersenyum tenang. "Kak Agil masih enggak sadar juga? Benar-benar sampai saat ini Kak Agil masih enggak tahu yang sebenarnya?" Yusuf bertanya balik. "Udah jelasin aja maksudnya apa?" "Agil, kalau kamu tanya begitu mana mungkin bisa jawab. Tahu sendiri kan, kalau Agil agak-agak bodoh," saran Deni yang mulai merasa gemas. Yusuf pun kini melipat kedua tangannya di depan dada dan kembali menatap ke arah Agil. "Jadi sebenarnya, dulu itu Teh Hesti enggak benar-benar mencintai Kak Agil seperti Kak Agil mencintai dia. Dia hanya merasa enggak mau tersiingi sama Teh Dinda. Maka dari itu dia menerima Kak Agil ketika Kak Agil mengutarakan perasaan sama dia. Padahal 2 hari sebelumnya dia merasa marah ketika mendengar bahwa Teh Dinda mengutarakan perasaannya pada Kak Agil dan berniat membuat Teh Dinda menderita secara diam-diam. Demi Allah, aku bisa membuktikan hal tersebut karena ada saksi yang melihat dan mendengar saat Teh Hesti merasa marah pada Teh Dinda serta saat Teh Hesti tertawa bahagia atas penderitaan Teh Dinda setelah dia menerima pernyataan cinta dari Kak Agil," jelas Yusuf, tanpa kurang satu kata pun. Agil pun mendadak merasa lemas usai mendengarnya. Bersambung. Makin menarik dan penasaran dengan cerita selanjutnya kan? Terus pantengin channel Asal Gawe. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan, serta tonton video lainnya. Salam sehat dan sukses untuk semua.